Tiga Pendekar karangan Alexandre Dumas. Tiga Pendekar adalah novel petualangan sejarah Prancis ditulis pada tahun 1844 oleh penulis Prancis Alexandre Dumas. Novel ini berkisah tentang pendekar pedang yang heroik dan sopan yang berjuang untuk keadilan. Novel ini pertama kali diserialkan dari Maret hingga Juli 1844. 4 tahun sebelum Revolusi Prancis tahun 1848. Bagian pertama. Prancis sekitar tahun 1625. Louis XIII jadi raja, tapi pemerintahan di tangan Kardinal Richelieu. Itu laporan berharga buat Kardinal kawan. Terimalah uang ini. Kardinal membayar mahal mata-matanya. Rakyat jelata ketakutan. Kau lihat dua orang di sana. Mereka pasti mata-mata. Kabarnya Kardinal akan menjatuhkan nama baik ratu. Tapi mata-mata Kardinal bukan hanya kaum petani. Pak, Kardinal meminta aku menyuruhmu menemui Milaji. Baik. Dia harus menghubungi Buckingham di Inggris. Beberapa hari kemudian, seorang bangsawan muda dan miskin datang ke dusun Mungi. Permisi, apakah aku bisa menginap di sini? Lihat, kuda itu sangat menggelikan, lucu dan aneh. Si penunggang kuda mendengar ejekan mereka. Mencemoohkan kuda berarti mengejek penunggangnya. Kau dari Geskunyi bukan? Bogatmu janggal seperti ringkik kudamu. Perkataan ini menimbulkan amarah penunggang kuda yang bernama D'Artagnan. Jaga dirimu. Orang Geskunyi tidak, sudi diejek. Apa? Awas anak kemarin. Jaga sikapmu petani dusun. Pertarungan mereka terjadi di muka penginapan. Pemilik penginapan turut campur tangan. Ah! Terima kasih kawan, dia menyerangku mendadak. Bukan main. Menilik dekik panciku, dia keras kepala. Beberapa jam kemudian di kamar penginapan. Di mana aku? Wah ya, bangsawan itu menghina kuda pemberian ayahku. Di Inggris kau harus menyelidiki benarkah Buckingham pergi ke Prancis. Kardinal menduga dia main cinta dengan Ratu Anna. Itu orang yang cari gara-gara. Tapi siapa wanita itu? Mengapa mereka bicara sembunyi-sembunyi? Hanya itu perintahnya. Tidak, Milaji. Perintah lainnya dalam kotak, tapi baru boleh dibuka setelah kau ada di Selat Kanal. Kau berangkatlah segera. Aku akan lapor kepada Kardinal. D'Artagnan ingat semua nasihat ayahnya yang telah tua. Jangan takut terhadap siapapun juga kecuali Raja dan Kardinal. Kini D'Artagnan tahu bangsawan itu pasti mata-mata Kardinal. Dia juga tahu Kardinal ingin menjatuhkan Raja dan Ratu. Kalau aku berhasil melenyapkannya, baru aku diterima dalam pasukan pengawal Raja. Tapi kemudian Kardinal pasti puas mendengar kabar ini. Walau kepalanya sakit, esoknya D'Artagnan naik kuda ke Paris. Akhirnya sampai aku ke Paris. Disewanya kamar sederhana yang murah. Berapa lama Bapak akan tinggal? Tergantung kepada komandan. Sementara itu di rumah komandan pasukan pengawal Raja, Pater Ville. Athos, Porthos, Aramis, lapor. Siap, Kapten. Menurut Kardinal, kalian membunuh dua pengawalnya. Dengan seizin Bapak, mereka menyerang Kapten. Kami mempertahankan diri. Mereka mencari onar. Pater Ville, seorang bernama D'Artagnan, ingin menghadap. Dia pasti putra teman karibku. D'Artagnan memperkenalkan diri dan, ayahmu ingin kau jadi pasukan pengawal raja. Pater Ville berasal dari Geskunyi. D'Artagnan menceritakan peristiwa di Mungi.
Mari bicara berdua. Jika kau ingin masuk pasukan pengawal, jauhi mata kardinal. Ya, Pak. Mereka ada dimanapun, misalnya orang itu. Itu dia orangnya yang telah bicara dengan Milaji. Jangan hiraukan dia. Kau masuk akademi militer saja untuk pendidikan dasar, setuju? Baik, Pak. Ketika D'Artagnan akan meninggalkan kamar kapten, dia menyusup masuk markasku. Kurang ajar benar. Dia harus kutangkap. D'Artagnan dengan sigap segera mengejar si penyusup. Maafkan aku. Itu saja yang kau katakan. Dengar, namaku Athos. Kau kulepaskan tapi kutantang duel jam 12 di kebun Carmen. Baik. Karena terburu-buru, D'Artagnan kembali menabrak seseorang. Mengapa menabrakku? Aku tidak melihatmu. Hanya itu alasanmu. Kita duel jam 1 di kebun Carmen, namaku Porthos. Ya ampun, sudah 2 orang. Karena D'Artagnan menabrak Athos dan Porthos, mata-mata itu tak terkejar. Berjam-jam D'Artagnan mencari mata-mata, tapi sia-sia. Lalu dia menuju tempat duel. Pengawal raja berkelahi seperti singa. Porthos, ada apa kemari? Mau duel dengan anak keskunyi. Ini dia datang. Masih semudah itu. Kita undi saja siapa akan membunuhnya. Ya Tuhan, benar-benar akan membunuhku. Ayo, tunjukkan ketangkasanmu. Oh, aku salah langkah. Kurasa aku gagal masuk pasukan pengawal raja. Tiba-tiba muncul beberapa pengawal kardinal. Berhenti. Tidak tahukah kamu, kardinal melarang duel. Kalau Aramis ada, mereka bisa kita hajar. 2 lawan 4 tak sebanding. Tapi apa boleh buat? Oh, kau kuanggap enteng. Sergap. Pasukan pengawal raja harus dihajar. Di saat genting ini D'Artagnan harus memihak raja atau kardinal. Aku memihak raja. Kau mau apa anak ingusan? Jadi kau memihak raja. Tutup mulutmu, lawan aku. Ah! D'Artagnan berhasil melumpuhkan kapten pengawal kardinal. Mundur. Lari. Pengawal kardinal kalah dan melarikan diri. Pertarungan yang seru. Tapi sahabat ini membantu kita. Dia main pedang sehebat Aramis. Siapa menyebut-nyebut namaku? Kau di mana? Bauku terluka, jadi aku tinggal di belakang. Lumayan untuk cadangan. Aramis kenalkan seorang pahlawan muda. Siapa namamu anak muda? Namaku D'Artagnan. Aku ingin masuk pasukan pengawal raja. Jadilah sahabatku dulu. Setelah pendidikan dasar, kau pasti diterima. Aramis, Porthos, Athos, dan D'Artagnan. Hore! Kita 4 serangkai. Sehidup semati. Aramis, Porthos, dan Athos berpendapat D'Artagnan harus hidup sebagai orang terpandang, maka mereka mencari pembantu. Porthos akan setia melayanimu. Setuju, ku terima dia. Pelayanku busa. Meskuto melayani Porthos dan Grimaud pelayan Athos. D'Artagnan melumpuhkan kapten pengawal kardinal. Hal ini sampai ke telinga raja. Aku juga melarang duel tervila. Tapi dalam hati aku, pengawalku tak ada yang luka. Saya mengerti. Di suatu tempat dalam istana. Ratu Anna tampak sedih. Mengapa? Tak apa-apa, Kostos. Betul. Aku merisaukan masa depan. Karena kardinal ingin perang dengan Inggris. Suamiku lemah. Dia tak bisa mencegah rencana kardinal. Apa harus kuperbuat?
Ratu tak tahu bahwa dalam kamar ada mata-mata kardinal. Silakan masuk. Ada kabar penting. Ratu memberitahu inangnya Kustos Bonacieux tentang rencananya terhadap kardinal. Sangat menarik. Dia tentu akan memberi tugas inangnya. Misalnya untuk menyampaikan perintah rahasia, maka 2 hari kemudian, D'Artagnan dapat tamu. Cepat, Pak. Ada kejadian gawat. Saya kemari sebab tahu bahwa Bapak berani dan berhati mulia. Jelaskan, ada apa? Nama saya Bonacieux, istri saya Kustos jadi inang ratu. Ada kejadian gawat, istri saya diculik. Kenapa sampai begitu, Bonacieux? Karena istri saya tahu banyak tentang ratu. Dan ratu mengadakan hubungan dengan Buckingham, pangeran Inggris itu. Dia yang menentukan apakah Inggris akan perang dengan kita. Kira-kira siapa penculiknya? Di istana ada seorang bangsawan berkulit hitam dan... Waktu Bonacieux menyebutkan ciri-ciri mata-mata itu, D'Artagnan ingat akan. Aku kenal dia di Meungi. Aku harus menuntut balas. Percayalah padaku, akan kukembalikan istrimu. Saya percaya penuh pada Bapak. D'Artagnan menghubungi Aramis, Porthos, dan Athos. Pasti kardinal dalangnya. Rupanya kardinal ingin mencemarkan nama baik ratu dan menjatuhkan raja. Pengawal kardinal menggerebek rumah Bonacieux. Bonacieux, D'Artagnan tolong. Saya ditangkap. Jika kau tak bersalah, Bonacieux, jangan takut. Serahkan dia kepada kami. Dia harus masuk penjara. D'Artagnan, tolong saya. Tapi D'Artagnan tidak memberi bantuan. Jadi begitulah tindakan kardinal. D'Artagnan, kau sudah berjanji mau menolong Bonacieux. Aku takkan ingkar janji. Kalau kita campur tangan urusan Bonacieux, kita pasti ditahan pengawal kardinal. Ya, aku yakin. Bonacieux pasti dibebaskan, dia tak bersalah. Tapi bagaimana rencanamu, D'Artagnan? Dengan bantuan Plauce, D'Artagnan bermaksud bebaskan istri Bonacieux. Di sini tempatnya Plauce, tapi sangat berbahaya. Jangan bicara terlalu keras. Dari mana Bapak tahu dia di sini? Mereka masuk lorong. Tiba-tiba. Mau apa? Para pengawal kena sergap. Tolong saya, Pak. Saya Kustos Bonacieux, inang ratu. Lepaskan dia kalau tidak. Cepat pergi. Masih ada aku. Terkutuk 2 orang itu. Kustos, mau kuantar pulang? Jangan. Ke istana raja saja. Suamimu dipenjara di masjid. Tapi kardinal takkan menyiksanya. Dia tak tahu apa-apa tentang rahasia ratu. Sebaiknya kau kubawa ke tempat yang aman. Istri Bonacieux disembunyikan di rumah Aramis dan... Aku heran mengapa kardinal terang-terangan. Kenapa Kustos dipenjarakan? Dia berani ambil risiko. Kardinal ingin agar istri Bonacieux memata-matai ratu. Dia mau membayar mahal. Sorenya pelayan Porthos menemui D'Artagnan. Pak D'Artagnan, ada apa, Bung? Pak Porthos memperoleh jejak mata-mata kardinal. Ceritakan. Ada orang menemui ratu menyamar sebagai pasukan pengawal raja. Tapi menurut Porthos, dia bukan pengawal raja. D'Artagnan menduga orang itu pasti orang yang dia kenal di Meungi. Kau harus tahu dengan pasti, Buckingham jadi ke Perancis atau tidak.
Lagi-lagi akal busuk kardinal untuk menyalahkan ratu dan pasukan pengawal raja. Bawa Kustos ke istana. Dia dapat membantu kita mengetahui penyamar itu. Sorenya D'Artagnan pergi ke istana. Kalau orang itu keluar, kita buka kedoknya. Tapi bagaimana kalau dia sahabat ratu? Kau mau hati-hati atau pengecut, Lose? Harus hati-hati, Pak. Sebab sangat berbahaya. Ratu menyuruh Kustos mengantar tamu ke rumah rahasia di Paris. Pangeran Buckingham. Betul, Kustos. Bawa aku ke tempat persembunyian. Pangeran, kita pakai mantel hitam saja. Kustos Bonacieux takut disergap pengawal kardinal. Pangeran terlalu berani. Aku mencintai Ratu Anna. Demi cinta aku harus berani menempuh bahaya. Kemudian, tapi itu Kustos Bonacieux, satunya yang menyamar pengawal raja. Ayo, Close. Kita harus tahu siapa itu. Hati-hati, Pak. Nanti Ratu marah. Demi Baginda, katakan siapa Bapak. Mau apa kau? D'Artagnan, biarkan kami pergi. Kau keliru. D'Artagnan yang berdarah panas mengajak perkenalan. Aku gembira kau membela ratu. Pangeran Buckingham. Sore berikutnya Pangeran Buckingham minta diri dia harus kembali ke London. Buckingham dan ratu saling mencintai. Tapi ini rahasia. Bertindaklah bijaksana demi negara kita masing-masing. Pangeran tentu tidak mau berperang hanya karena aku. Raja tidak mencintaiku dan kardinal ingin menjatuhkan kedudukanku. Ratu tidak ingin bertemu kembali. Pangeran, terimalah intan ini untuk kenang-kenangan. Lebih dari itu aku tak mampu. Tapi mata-mata kardinal mengetahuinya. Ini bukti. Aku harus lapor kardinal. Bapak kardinal sudah terbukti ratu mengadakan hubungan dengan musuh. Buckingham diberinya 12 intan. Hebat kau. Ratu Anna pasti jatuh. Raja harus turun takhta. Itu berarti aku akan memegang kekuasaan tertinggi. Tapi kita harus hati-hati. Ada tugas bagi Milaji. Dia harus ke Inggris. Kardinal menulis surat kepada Milaji. Milaji Buckingham akan mengadakan pesta. Dia akan memakai 12 intan. Curilah intan itu 2 buah dan kirimkan kepadaku. Tertanda Richelieu. Raja memberi intan itu kepada ratu. Kalau bisa kubuktikan ratu memberikannya kepada Buckingham maka. Setelah pembawa surat pergi, kardinal memanggil Bonacieux. Dia tahu Bonacieux tidak bersalah. Sungguh kardinal, saya tidak berkhianat. Istri saya yang berkhianat melawan kardinal. Sebagai warga negara dan suami yang baik, harus kau hentikan kegiatan istrimu. Tapi kau masih bisa memperbaiki diri. Aku ingin tahu apa yang dilakukan istrimu. Istrimu harus kau awasi. Ini hadiahmu sekantung uang. Oh, kardinal sangat baik. Hidup kardinal. Terima kasih. Mungkin ia mau memata-matai istrinya dengan upah kurang dari itu. Kemudian kardinal menemui raja. Baginda, kurasa sudah waktunya mengadakan pesta meriah di istana. Ya, usul itu bisa kuterima. Ratu pasti gembira. Dia belum pernah tampil di muka umum mengenakan intan pemberian Baginda. Itu tanda tak tahu terima kasih kepada suami. Kardinal belum menentukan tanggalnya. Dia menunggu Milaji dan 2 intan curiannya. Saya berhasil mencuri intan yang kardinal inginkan. Dari saya, Milaji. Dengan ini habis riwayat Ratu Anna. Ratu gembira mendengar akan ada pesta. Waktu raja menanyakan intan pemberiannya. Celaka, raja tahu.
Ratu yang malang kebingungan. Kustos, tidakkah berbahaya tinggal di sini? Kardinal minta aku mengawasi ratu. Aku menolak, lalu aku disuruhnya pergi. Istri Bonasiu dan ratu merasa akan terjebak. Aku bingung. Raja minta aku memakai intan dalam pesta kerajaan. Baginda telah tahu. Itu yang kutakutkan. Harus kudapatkan kembali intan ini dari Buckingham. Bukan ratu saja, dia pun dalam bahaya. Aku kenal datanya. Dia dapat diandalkan. Harus segera kulaporkan kardinal. Jebakan bisa gagal. Kustos menemui D'Artagnan yang berani dan cerdik. Kardinal tahu, ratu memberikan intan kepada Buckingham. Intan harus diminta kembali. Harus bertindak cepat. Jiwa ratu terancam. Percayakan kepadaku. Akan kuambil kembali intan itu. Berkat bantuan Tribi, esoknya Aramis, Porthos, Athos, D'Artagnan dan kawan-kawan berangkat ke pantai Selat Kanal. Tapi mata-mata kardinal mencium jejak mereka dan... Awas! D'Artagnan dan kawan-kawan mendapat serangan mendadak. Bahaya selalu ada. Kalian harus meneruskan perjalanan. Aku tinggal di sini. Tak ada waktu buat berurusan dengan mereka. Kalau tidak. Sorenya sesampai mereka ke penginapan. Itu mereka yang tadi kukatakan. Serahkan mereka kepada kami. Grimaud, tolong urus kudanya. Pukul kepalanya. Cepat. Tolong. 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 D'Artagnan. Mereka menyerang. D'Artagnan dan kawan-kawan melawan musuh yang lebih banyak. Demi raja dan ratu. Hanya kardinal yang berkuasa. Tanpa mereka sadari, serangan pun datang dari arah belakang. Aduh. D'Artagnan tersudutkan. Plauce, siapkan kuda. Maaf, aku sedang terburu-buru. Bersambung ke bagian kedua.